Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Setio. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas query lanjutan yang ketiga. Pokok bahasan kita kali ini yang pertama mengenalkan ekspresi skalar pada subquery, yang kedua memahami korelasi subquery, yang ketiga penggunaan operator exist dan not exist, yang keempat penggunaan klausa with ekspresi skalar subquery. Apa sih ekspresi skalar subquery itu? Sebuah subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom pada satu baris. Skalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi bagian dari decode dan case. Semua klausa select kecuali dalam group by. Ekspresi skalar subquery. Contoh skalar subquery dalam ekspresi case. Ini contohnya bisa dilihat. Terus contoh skalar subquery dalam ekspresi order by. Ini contohnya select employee dan last name from employee order by. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris atau row by row. Tiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, kita ambil baris dari outer query, lalu kita jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Terus kita gunakan nilai dari inner query untuk kualifikasi atau disvalikuasi baris kandidat, dan kembali lagi ke kita ambil baris dari outer dan query, itu looping. Korelasi subquery. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau disvalikuasi baris kandidat. Sintak penulisan korelasi subquery, ini contoh sintak penulisannya. Terus sintak di atas, subquery mereference suatu kolom dari sebuah tabel dalam parent atau outer parent. Contoh penggunaan korelasi subquery. Yang pertama, subquery untuk mendapatkan data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat bekerja. Ini sintaknya atau programnya. Setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query dievaluasi. Yang kedua, menampilkan detail pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Ini contohnya, dan ini hasilnya. Bisa dicoba sendiri di rumah dengan menggunakan Oracle. Korelasi subquery. Korelasi subquery juga digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti ini dinamakan dengan korelasi update tabel alias set kolom. Lakukan denormalisasi pada tabel employee dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen dengan alter tabel employee, dan add department name varchar to 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update, yaitu dengan update employee set department name dan select department name from department where department ID sama dengan d department ID. Yang keempat, korelasi subquery juga digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update, yaitu dengan delete from table where column operator. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employee yang juga terdapat pada tabel employee history. Delete from employee where employee ID, lalu select from dan where. Operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan ada atau tidaknya dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut ini contoh penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan.
Ini contohnya, kemudian select from dan where exist, dan ini hasilnya. Berikut ini contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Ini contohnya menggunakan where not exist, dan ini hasilnya. Penggunaan close with. Dengan menggunakan close with, kita dapat menggunakan block query yang sama dengan statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Close with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpan dalam table space temporer kepunyaan user. Close with dapat meningkatkan performance. Berikut contoh penggunaan close with yang digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Ini penggunaan close with. Selesai, cukup singkat memang materi kita kali ini, karena intinya sih sedikit mengulang dari materi-materi berikutnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Setidaknya setelah membaca ini kita lebih mengerti dan memperbanyak ilmu tentang database. Semoga kita semua diberi kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala.